وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه ما دامت الأرض والسماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sidang jamaah salat Jumat, ma'asyiral muslimin, guru-guru kami yang dimuliakan Allah, marilah dengan tidak bosan-bosannya kita panjatkan segala puji beserta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali memuliakan kita untuk dapat berhadir di rumahnya. Karena tidak sedikit orang semalam tidur namun pagi harinya tidak bangun lagi. Tidak sedikit orang semalam tidur namun mereka tidur untuk selama-lamanya. Boleh jadi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, karena masih banyak dosa-dosa kita yang belum diampuni. Allah masih ingin mendengar kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih ingin mendengar dari lisan kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat beriringan salam selalu tercurahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya diturunkan Al-Quran, dan daripadanya Al-Quran tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman, sebagai petunjuk demi kemaslahatan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tentunya setiap manusia menginginkan kehidupan yang serba berkecukupan. Setiap pagi kita bersama jutaan orang lainnya meninggalkan rumahnya menuju tempat kerjanya masing-masing. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, dia pergi ke tempat kerjanya. Ada yang menjadi petani, pelaut, pengajar, pegawai, dosen, dokter, supir, maupun yang memimpin sebuah lembaga. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari rizki demi menghidupi keluarganya. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang kita cari saat kita bekerja?
Apakah sekedar harta yang banyak, ataukah harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berbicara tentang berkah. Apalagi hari ini hari Jumat, Jumat yang penuh dengan berkah. Kata berkah ini sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Yang mungkin ketika kita pergi ke sebuah pesta, kita mendoakan mempelai laki-laki dan perempuan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita memohon keberkahan kepada Allah untuk kedua mereka. Di saat akan masuk bulan suci Ramadan, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika ada anak-anak kita yang baru selesai dayahnya, sekolahnya, di wisuda misalnya, baru selesai hafalan Al-Qur'annya, mudah-mudahan berkah ya ilmunya. Ada saudara-saudara kita baru menempati rumah yang baru, kita berdoa mudah-mudahan rumahnya berkah. Ada anak yang baru lahir, mudah-mudahan anaknya berkah. Mudah-mudahan berkah. Itulah yang sering kita doakan untuk saudara kita seiman. Pertanyaannya, apa itu berkah? Tentunya berkah itu disebutkan dalam Al-Quran lebih daripada 30 kali. Dengan berbagai macam derivasinya, dengan berbagai macam bentuknya. Ada dalam bentuk fi'il madhi, tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah mengatakan juga barakna fihi dan seterusnya. Allah juga menyebutkan dengan bentuk masdar, barakatin. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan ungkapan-ungkapan yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tentunya kata berkah ini berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari 3 huruf ba, ra, dan kaf. Ada ulama yang mengaitkan kata barakah itu dengan kata birkah. Birkah adalah kolam yang berisi dengan air. Apabila kolam ini berada di padang tandus, padang pasir yang tandus, maka disebut dengan oase. Ketika ada oase di tengah padang pasir yang tandus, akan tumbuh lumut. Kemudian akan ada ikannya, akan tumbuh pepohonan yang rindang. Kemudian ada musafir yang singgah istirahat sebentar sebelum dia melanjutkan perjalanannya lagi. Maknanya apa? Ketika keberkahan ini melekat pada sesuatu, akan bertambah-tambah kebaikan di tempat itu. Maka dalam Mu'jam Raghib Al-Asfahani beliau mengatakan bahwa al-barakah hiya subutu al-khair al-ilahi fi syai', menetapnya sebuah kebaikan atau kebaikan dari Allah pada sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba bayangkan apabila keberkahan itu melekat pada ilmu seseorang, maka ilmunya akan bermanfaat. Ketika melekat pada rumahnya itu akan selalu dihiasi dengan ketaatan. Ketika kita bermohon kepada Allah sebelum kita makan dan minum, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah apa yang Engkau rizkikan kepada kami dari minuman dan makanan dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi sumber kekuatan kita agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika keberkahan ini melekat pada harta, kepada nafkah, kepada rizki yang sedang kita cari, maka akan bertambah-tambah kebaikan di dalam rizki kita. Mohon maaf, misalnya ada seseorang, dia gajinya setiap bulan 3 juta. Namun dengan 3 juta itu dia dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Dia dapat menyekolahkan anaknya. Bahkan dia dapat bersedekah
dari rizki yang dia dapatkan. Ada satu lagi, gajinya sampai ratusan juta. Tapi ada saja alasan di setiap waktu uang itu harus dikeluarkan. Bayar hutang, ada yang sakit, ada kecelakaan, a'udzubillah, dan seterusnya. Maka ketika keberkahan itu melekat pada harta, maka harta itu akan bertambah-tambah, akan menetap kebaikan yang banyak di tempat itu. Maka oleh karenanya pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami membaca beberapa catatan dari kitab Tanbihul Ghafilin di halaman 166. Kitab Tanbihul Ghafilin ini adalah karya Syekh Abu Laith As-Samarqandi. Beliau wafat pada tahun 983 Masehi. Hari ini 2026. Kalau kita hitung, maka beliau telah wafat 1043 tahun yang lalu. Namun kitabnya, ilmunya masih dipelajari, masih dikaji, masih disampaikan kepada khalayak. Ini menunjukkan keberkahan ilmu para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di halaman 166, Al-Faqih, ya, digelari dalam kitab itu dengan Al-Faqih. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, man arada an yakuna kasbuhu tayyiban fa'alaihi an yahfadha khamsata asya. Barang siapa yang ingin hartanya, rizkinya itu menjadi rizki yang berkah, maka hendaklah dia memperhatikan 5 macam perkara. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, awwaluha alla yuakhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi wa la yudkhilan naqsa fiha. Yang maknanya hendaknya seseorang itu tidak mengakhirkan kewajiban yang telah Allah wajibkan pada dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang. Apakah dia bersegera meninggalkan pekerjaannya? Misalnya dia menjadi tugas menjaga toko, atau dia di kantor, apakah dia bersegera untuk meninggalkan kegiatannya sejenak guna memenuhi panggilan Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Banda Aceh, di Aceh Besar, itu sudah sangat menjamur kedai kopi, warung kopi. Luar biasa. Kami baca ada sebuah instruksi dari gubernur nomor 1 tahun 2025 agar menghentikan setiap kegiatan di saat azan berkumandang, dan kemudian yang kedua hendaknya dilakukan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita ingin mendatangkan keberkahan di tempat usaha kita, maka usaha kita itu harus ditegakkan di dalamnya salat. Maka sangat indah ketika di dalam sebuah kafe misalnya, ada semacam instruksi dari sebuah TV, seperti di bandara misalnya, telah tiba waktu salat zuhur, mari kita berhenti sejenak, kita laksanakan salat. Yang punya usaha berkah, yang makan di situ berkah. Coba bayangkan ketika orang yang buat makanan bang nepegat mi Aceh bermangat, tapi tidak salat. Nepegat kopi tak buah mamba, tapi tidak menjaga wudunya. Maka pastikan kita di rumah masing-masing, pasangan kita itu adalah orang yang salat. Ketika pasangan kita ini memasak makanan, diawali tentunya dengan bismillah, dia bersalawat sedikit dan seterusnya. Itu akan menghasilkan keberkahan yang luar biasa, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Poin yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila seseorang ingin mendapatkan, meraih kasab atau harta atau rizki yang berkah, alla yu'zi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Hendaknya seseorang itu tidak menyakiti siapapun dari hamba Allah karena dia sedang bekerja.
ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tega menipu pelanggannya. Pak, menyohna negento bagian spare partnya, motor hanya pakai le, Pak. Ada kontrak akad antara perusahaan tertentu dengan pembuat bangunan. Ini bagian ini seperti ini, semennya begitu, pasirnya seterusnya, besinya seperti ini. Namun karena ingin mendapatkan keuntungan lebih BO, yang seperti itulah membuat harta kita itu tidak berkah. Maka apa yang terjadi ketika tidak sesuai dengan speknya? Bangunan-bangunan itu beberapa masa yang akan datang tidak bisa pakai lagi. Poin yang ketiga, Al-Faqih mengatakan ayyaqsida bikasbihi isti'fafan li nafsihi wa li'iyalihi wa la yaqsida bihil jam'a wal kasrah. Hendaknya seseorang yang keluar dari rumahnya itu dia berniat mencari nafkah kemanapun dia pergi, dia berniat untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, sehingga keluarganya tidak ada yang meminta-minta. Dan dia tidak berniat untuk menumpuk harta. Suatu ketika Rasulullah SAW baru pulang dari peperangan Tabuk menuju kota Madinah. Beliau menjumpai seorang bapak-bapak yang profesinya itu pok bete, belah batu. Rasulullah melihat tangan bapak itu sudah melepuh, sudah rusak. Rasulullah kemudian menyapa bapak itu. Kemudian Rasulullah memegang tangan bapak itu dan menciumnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, hadhil yadu la tamussuhan nar. Tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Begitulah apresiasi syariat kita kepada siapapun di luar sana. Orang-orang tua kita yang banting tulang peras keringat demi mencukupi kebutuhan kita sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang keempat, beliau mengatakan alla yujhida nafsahu fil kasbi jidda. Hendaknya seseorang itu tidak terlalu memporsir dirinya dalam pekerjaannya. Dia mengorbankan seluruh kehidupannya. Islam padahal mengajarkan keseimbangan. Jangan sampai di antara kita sukses mengumpulkan harta yang banyak tetapi gagal membangun keluarganya. Banyak orang yang mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya namun lupa mewariskan akhlak dan keteladanan. Terkadang seorang anak itu bertanya kepada ibunya, "Mak, kemana ayah? Kapan bisa kita sholat berjamaah ke masjid raya? Kapan kita bisa bertadarus bersama di rumah ini?" Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita punya pegawai, apabila kita punya usaha dan kita punya anak buah, ada pegawai, pastikan anak buah kita itu bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kata beliau, kiat untuk mendapatkan harta yang berkah. Alla yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasba sababa. Hendaknya seseorang itu meyakini bahwa rizki yang dia miliki, mobil yang dia naiki, rumah yang dia tempati, ilmu yang dia miliki, apapun yang dia miliki, itu semuanya bukan berasal, ini etikat ahli sunnah wal jamaah, namun Allah lah yang memberikan rizki. Sedangkan usaha kita, pekerjaan kita itu hanyalah ikhtiar, hanyalah wasilah yang Allah ciptakan. Maka dengan hal tersebut akan mendatangkan rizki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah syair. Waladatka ummuka ya bna adama bakia wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai anak manusia, engkau dilahirkan dari rahim ibumu dalam keadaan menangis, sedangkan orang yang ada di sekelilingmu tertawa, tersenyum bahagia. Ihris ala amalin takunu bihi idza yabkuna haulaka dhahikan masrura.
Teruslah melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang penuh dengan keberkahan. Nanti ketika engkau meninggalkan dunia ini, engkau dalam keadaan tersenyum. Namun orang-orang yang ada di sekelilingmu menangis karena telah kehilangan sosok yang memberikan inspirasi dalam kehidupan mereka. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat khatib dan jamaah sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bini'matihi tatimmus salihat. Wabifadlihi tatanazzal khairat wal barakat. وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة